Engkaulah penopang imanku, jilid 2. Kristus adalah perisai dan penopang iman kala tidak berdaya melawan dosa. Bacaan Galatia 6 ayat 1 ayat 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani wajib memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu menggenapi hukum Kristus. Musuh tak berkalahkan yang dihadapi oleh setiap orang tanpa kecuali bukanlah kemiskinan, kesusahan, atau penindasan, dan juga bukan sakit penyakit, akan tetapi dosa. Dosa adalah induk dari setiap penderitaan dan kesusahan. Dosa tidak hanya sekedar menimbulkan masalah fisik, namun juga masalah sosial, moral, juga mental, rohani, dan lain-lain. Bahkan pertengkaran dan permusuhan yang menyebabkan isolasi atau sekat yang memisahkan seorang dari sesamanya, akarnya adalah dosa. Dan yang paling fatal adalah di mana dosa telah memisahkan manusia dari Tuhan. 3. Pokok renungan. Pendosa butuh pengampunan, bukan penghakiman. Hukum telah tidak mengampuni pelanggaran, tetapi justru menyeret pendosa kepada pengadilan. Jika ada orang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ibrani 10 ayat 28. Namun tidak demikian halnya bagi Kristus. Ia justru memilih untuk menuntun si pendosa kepada pertobatan agar orang itu dipulihkan. Saudara-saudara, kalaupun kedapatan seseorang melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Seorang yang jatuh ke dalam dosa wajib dan berhak mendapat pertolongan. Seorang pendosa tidak ubahnya bagaikan seorang yang sedang sakit dan membutuhkan dokter untuk diobati dan bukan untuk dihakimi dan divonis mati. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Pokok renungan yang kedua, jangan lalai menjaga diri dari ancaman dosa. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya jangan kena pencobaan, ingat, kita semua adalah pendosa yang sama, bahkan mungkin lebih buruk daripada orang yang kita hakimi. Firman Tuhan mengatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biar aku mengeluarkan selumbar yang ada di matamu, sepadahal balok air dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas, dan untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang memiliki roh lemah lembut tidak akan menilai orang lain dengan sikap sombong. Orang itu menyadari dirinya tidak lebih baik dari sesamanya. Sesungguhnya bagi Allahku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Ayub 33 ayat yang ke-6. Langkah bijak yang sepantasnya kita lakukan bukan menilai buruk orang berdosa, tetapi menjaga diri kita agar terluput dari pengadilan. Berjaga-jaga senantiasa, berdoa supaya kamu punya kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 30. Perenungan yang terakhir, perisai iman adalah saling menanggung beban. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebagai penerima kebenaran, kita wajib saling menanggung beban satu sama lain. Tujuannya adalah agar kita bisa belajar saling menghargai, mengalami persekutuan sebagai gereja, dan saling berempati. Ketika ada masalah, berusaha untuk saling meringankan beban dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang selalu menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Dengan saling menanggung beban kita memenuhi hukum Kristus agar kita bisa menjadi sama seperti Dia yang mengutamakan kehendak Bapa. Sebagaimana Kristus tidak pernah melakukan apapun untuk diri sendiri, demikian pula hendaknya kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan yang Tuhan maunya. Roma 15 ayat 1 dan ayat 2. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, sebagai murid Kristus hendaklah kita meneladani teladannya, yaitu dengan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus di dalam diri kita. Filipi 2 ayat 5.
Bangunlah rasa empati agar kita bisa turut merasakan penderitaan dan kesusahan sesama kita, sama seperti Kristus ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka emas pula hatinya dan ia sangat terharu. Yohanes 11 ayat 33, closing statement yang terakhir. Ketika kita tidak mampu menanggung beban yang berat, kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, sebab ialah yang memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati.